Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti dari Tekom C akan mempresentasikan tugas ketiga operasi sistem tentang operating system struktur. Operating system struktur itu terbagi 8, yaitu 1. Sistem components, 2. Operating system service, 3. Sistem calls, 4. Sistem programs, 5. Sistem struktur, 6. Virtual machines, 7. Sistem design and implementation, dan 8 yaitu sistem generation. Sistem components PC modern itu sederhana dan rumit. Ini sederhana dalam arti bahwa selama bertahun-tahun banyak komponen yang digunakan untuk membangun sistem telah terintegrasi dengan komponen lain menjadi semakin sedikit bagian yang sebenarnya. Ini rumit dalam artian bahwa setiap bagian dalam sistem modern melakukan lebih banyak fungsi daripada jenis bagian yang sama dalam sistem lama. Bagian ini membahas secara singkat semua komponen dan periferal dalam sistem PC modern. Berikut adalah komponen dan periferal yang diperlukan untuk merakit sistem PC modern dasar, yaitu 1. Motherboard, 2. Prosesor, 3. Memori atau RAM, 4. Cache atau chassis, 5. Power supply, 6. Volley drive hard disk, 7. CD-ROM, CD-RW or DVD-ROM drive, 8. Keyboard, 9. Mouse, 10. Video card, 11. Monitor atau display, 12. Sound card, 13. Speaker, 14 itu adalah modem. Selanjutnya di operating system service, eksekusi program, kemampuan sistem untuk membuat program ke dalam memori dan menjalankannya, operasi I/O atau input atau output. Karena program pengguna tidak dapat menjalankan operasi I atau I/O secara langsung, sistem operasi harus menyediakan beberapa cara untuk melakukan I/O. Manipulasi sistem file, itu kemampuan program untuk membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Komunikasi, pertukaran informasi antara proses yang dijalankan baik pada komputer yang sama atau pada sistem berbeda yang diikat bersama oleh jaringan. Diimplementasikan melalui memori bersama atau penyampaian pesan. Deteksi kesalahan, memastikan komputasi yang benar dengan mendeteksi kesalahan pada CPU dan perangkat keras memori, pada perangkat I/O atau pada program pengguna. Sistem calls, panggilan antarmuka antara program yang berjalan dan sistem operasi, umumnya tersedia sebagai instruksi bahasa assembly. Bahasa yang ditentukan untuk menggantikan bahasa assembly untuk pemrograman sistem memungkinkan panggilan sistem dilakukan secara langsung. 3 metode umum digunakan untuk melewatkan parameter antara program yang sedang berjalan dan sistem operasi, yaitu 1. Lulus parameter dalam register, 2. Sistem parameter dalam tabel di memori dan alamat. Tabel diteruskan sebagai parameter dalam register. 3. Dorong atau simpan parameter ketumpukan oleh program dan keluarkan tumpukan oleh sistem operasi.
Lanjut ke sistem programs. Programs, sistem menyediakan di lingkungan yang nyaman untuk program pengembangan dan eksekusi. Dapat dibagi menjadi 1. Manipulasi file, 2. Informasi status, 3. Modifikasi file, 4. Dukungan bahasa pemrograman, 5. Pemuatan dan eksekusi program, 6. Komunikasi, dan ketujuh itu program aplikasi. Pendagangan sebagian besar pengguna tentang sistem operasi ditentukan oleh sistem program, bukan panggilan sistem yang sebenarnya. Yaitu. Kemudian contohnya itu yang ke-1 itu mungkin program sistem yang paling penting untuk sistem operasi adalah penerjemah perintah. Fungsi utamanya adalah mendapatkan dan mengeksekusi perintah yang ditentukan pengguna berikutnya. Dan yang kedua itu misalnya perintah untuk menghapus file. Mungkin menyebabkan penerjemah pemerintah melompat ke bagian dari kodenya yang menyiapkan parameter dan melakukan panggilan sistem yang sesuai. Lanjut ke sistem struktur. Sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan atau level. Lapisan itu atau level. Masing-masing dibangun di atas lapisan bawah. Lapisan bawah atau lapisan O adalah perangkat keras tertinggi, atau lapisan N adalah antarmuka pengguna. Yang kedua itu dengan modularitas lapisan dipilih sedemikian rupa sehingga digunakan masing-masing fungsi atau operasi dan layanan hanya lapisan tingkat yang lebih rendah. Struktur lapisan OS. Desain berlapis pertama kali digunakan dalam sistem operasi. Berikut 6 lapisannya. Yang pertama lapisan 5 itu program pengguna. Lapisan 4 itu buffering untuk input dan output. Lapisan 3 itu driver perangkat konsol operator. Lapisan 2 manajemen memori. Lapisan 1 penjadwalan CPU, dan lapisan 0 perangkat keras. Sekarang virtual machines. Sebuah mesin virtual menggunakan pendekatan lapisan untuk logikanya kesimpulan. Ini memperlakukan perangkat keras dan kernel sistem operasi seolah-olah semuanya adalah perangkat keras. Sebuah sistem operasi dapat menciptakan ilusi bahwa suatu proses memilikinya prosesor sendiri dengan memori atau virtual sendiri. Mesin virtual menyediakan antarmuka dengan yang mendasarinya perangkat keras telanjang. Solusi ini dapat mewakili tambahan fitur dari suatu proses, seperti panggilan sistem dan sistem file. Sistem operasi menciptakan ilusi berbagai proses, masing-masing mengeksekusi pada prosesornya sendiri dengan atau virtual sendiri penyimpanan. Lanjut di sistem desain dan implementation. Tujuan pengguna, sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah untuk belajar, andal, aman, dan cepat. Sasaran sistem, sistem operasi harus mudah dirancang, menerapkan dan memelihara, serta fleksibel, andal, bebas kesalahan, dan efisien. Secara tradisional ditulis dalam bahasa assembly, sistem operasi sekarang dapat ditulis dalam bahasa tingkat yang lebih tinggi.
Kode ditulis dalam bahasa tingkat tinggi, dapat ditulis lebih cepat, lebih kompak, lebih mudah dipahami dan didebug. Sistem operasi jauh lebih mudah untuk diport atau pindah ke yang lain perangkat keras jika ditulis dalam bahasa tingkat tinggi. Sistem generation. Sistem operasi dirancang untuk berjalan di salah satu kelas mesin. Sistem harus dikonfigurasi untuk setiap spesifik situs komputer. Terus program 6gen memperoleh informasi tentang spesifik konfigurasi sistem perangkat keras. 6gen ini sama dengan sistem generation ya. Sekarang Bating itu memulai komputer dengan memuat kernel program bootstrap, kode yang disimpan dalam ROM yang dapat ditemukan kernel, muat ke dalam memori dan memulai eksekusinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.